Dari kursi belakang aku melihat ayah sedang fokus menyetir. Sementara di sebelahnya ibu juga fokus memperhatikan ayah yang sedang menyetir. Sedangkan aku duduk di kursi tengah mobil dengan kedua saudaraku, Meli dan Adit. Kami sedang dalam perjalanan menuju rumah Paman Gangsar. Ia adalah teman lama ayah saat masih duduk di bangku SMA. Kata ayah, mereka sudah lama tidak berkomunikasi, sehingga saat mendengar kabar Paman Gangsar yang sukses, ia langsung mengajak kami untuk menemuinya. Dengar-dengar Paman Gangsar dulunya hidup susah. Entah sejak kapan dirinya dikabarkan sukses dengan pekerjaannya dan punya rumah mewah. Ayah yang mendengar kabar tersebut merasa harus memberikan ucapan selamat yang layak, yaitu dengan mengunjunginya. Singkat cerita, Paman Gangsar memberikan alamat kepada ayah. Sontak ayah gembira sekali karena akan bertemu dengan teman lamanya itu. Dan akhirnya hari ini keluarga kami memutuskan untuk berangkat ke rumah Paman Gangsar. Semakin dekat jarak yang dilalui mobil kami, semakin tidak enak pula perasaanku. Sepanjang perjalanan, ayah memang hanya mengandalkan lokasi yang dikirimkan ke ponsel ayah. Akan tetapi banyak yang janggal dari perjalanan yang kami lalui itu. Pertama, kami tadi sempat terhenti di tengah jalan tol karena mobil kami tiba-tiba saja mogok. Ayah sudah memoles mobil tersebut agar bisa tahan di perjalanan jauh. Untung saja ada penumpang lain yang mau membantu menderek mobil kami sehingga bisa diperbaiki di bengkel. Setelah menunggu 1 jam, mobil kami ternyata bisa digunakan kembali. Tak menunggu lama, ayah menyuruh kami bergegas agar bisa segera sampai di tempat tujuan. Keanehan terjadi lagi ketika Meli muntah-muntah. Padahal dia adalah anak paling kuat di antara kami. Dia jarang sekali sakit, apalagi muntah, hanya karena mabuk perjalanan. Namun ibuku tetap berpikir positif. Ia kemudian memberikan Meli obat anti mabuk perjalanan yang telah ia siapkan. Dan untungnya Meli tidak mual lagi setelahnya. Dan sekarang kami apes lagi. Mobil kami mogok lagi di tengah hutan. Benar sekali, di tengah hutan. Dan anehnya lagi, mana ada rumah di tengah hutan. Aku berusaha bertanya kepada ayah, apakah jalan yang dituju ayah ini udah benar. Dia mengatakan kalau tidak ada yang salah dari lokasinya. Ayah kemudian menghubungi Paman Gangsar untuk menjemputnya di lokasi tersebut. Karena kata ayah, mobil kami mogok hanya berjarak 1 kilometer dari rumah Paman Gangsar. Tak lama kemudian Paman Gangsar pun datang. Layaknya sahabat yang sudah lama tak bertemu, ayah dan Paman Gangsar berpelukan lama. Aku dan kedua saudaraku lalu bersalaman dengannya. Kemudian Paman Gangsar mempersilahkan kami untuk naik ke mobilnya. Aku dan Meli kebagian duduk di kursi belakang. Tahu apa yang kulihat? Sebuah keranjang kecil yang berisi kembang-kembangan. Keranjang tersebut lalu aku taruh di bawah, karena aku akan menduduki kursinya. Dari situlah satu persatu keganjilan mulai terjadi. Rumah Paman Gangsar memang besar. Lebih tepatnya luas sekali, seperti penginapan yang punya banyak kamar. Setelah sampai, kami dijamu di ruang tamu, di mana ayah dan Paman Gangsar mengobrol ngalor ngidul sampai lupa waktu. Aku dan kedua saudaraku hanya manggut-manggut, terkadang ikutan tertawa, dan lama-kelamaan bosan juga dengan pembicaraan orang dewasa. Aku lalu izin ke kamar mandi untuk buang air. Di perjalanan menuju kamar mandi, aku bertemu seorang anak kecil. Ia berjongkok sendirian di depan televisi. Jadi, ini anak Paman Gangsar yang tidak suka bertemu orang lain itu, apalagi menjamu tamu. Kalau aku bisa seenaknya seperti dia tanpa mendapatkan marah dari ibu, mungkin aku juga mau menjadi anak itu.
Aku lalu mendekatinya dan mengajaknya kenalan. Namanya Mawar, tapi wajahnya agak pucat. Dia juga hanya mengucapkan Mawar saja selama percakapan kami. Tiba-tiba aku kebelet pengen kencing. Lalu aku meninggalkannya untuk menuju kamar mandi. Saat aku kembali, anak yang bernama Mawar itu sudah tidak ada di depan televisi. Mungkin dia telah kembali ke kamarnya. Entahlah. Aku lalu bergabung kembali ke ruang tamu. Di sana aku berbisik kepada Meli tentang anak yang kutemui tadi. Gila ya kamu. Tadi Paman Gansar bilang kalau anaknya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, kata Meli sambil berbisik di telingaku. Dek, aku terdiam lama. Lalu siapa yang kutemui tadi? Belum selesai aku bertanya-tanya, sosok anak yang kutemui tadi tiba-tiba muncul di belakang Paman Gangsar. Anak itu kemudian bergelayutan di punggung Paman Gangsar. Dan semacam sudah terbiasa, Paman Gangsar menyambut tubuh anak itu dengan menggendong di punggungnya. Aku diam saja menyaksikan hal itu, karena sepertinya semua orang tidak ada yang dapat melihat kecuali aku. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang tidak karuan. Keesokan harinya, mobil ayah yang sudah diperbaiki oleh bengkel sudah ada di depan rumah Paman Gangsar. Aku terus-terusan merengek untuk segera pulang, karena sudah lama perasaanku tidak enak saat bermalam di rumah ini. Akhirnya ayah yang katanya masih kangen dengan sahabatnya itu terpaksa menuruti permintaanku. Lalu kami pamit pulang dan berterima kasih kepada Paman Gangsar. Selama perjalanan, aku tak kuasa menahan apa yang sudah aku lihat semalam. Paman Gangsar pelihara tuyul, kataku memecahkan keheningan. Semua orang terdiam. Ibuku kemudian menoleh ke arahku dan berkata, "Iya sayang, ibu juga melihatnya semalam," katanya. Setelah itu, momen tersebut menjadi sesi kami mencurahkan apa yang selama ini kami pendam ketika berada di rumah itu. Selain tuyul, Meli juga sempat melihat sosok hitam besar di kamar mandi. Ibu sendiri diganggu dengan suara hembusan napas di telinganya saat tidur. Terakhir, ayah melihat sendiri kalau di kamar Paman Gangsar ada sesajen untuk melakukan ritual pesugihan. Ternyata Paman Gangsar memelihara tuyul dan melakukan pesugihan.